Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lab Pengantar Aplikasi Komputer bersama saya Arthur Badar. Pada pertemuan hari ini kita akan lanjut membahas yaitu mengenai formula di Excel ya, dengan fungsi absolut dan if. Di sini saya akan jelaskan sedikit yaitu mengenai fungsi absolut. Fungsi absolut adalah fungsi yang membuat suatu sel tidak mengalami perubahan ketika dilakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, terutama ketika kita akan melakukan copy paste pada sebuah formula atau rumus. Oke, langsung saja kita masuk kepada contoh soal. Di sini ada sebuah daftar suku bunga deposito dengan tahun, kemudian ada bunga, dan juga kalau kita perhatikan di situ ada simpanan pokok. Nah, kita akan mencari di sini ketentuannya adalah simpanan pokok ditambah simpanan pokok dalam kurung dulu ya, dalam kurung, buka kurung, simpanan pokok yaitu yang ada di sel D5. Oke, sel D5 kemudian dikali bunganya adalah 7% ya, yang ada di sel C8, kemudian dikali tahun. Nah, tahunnya di sini ada di sel B9. Oke, karena tertutup seperti ini kita ketik manual saja, B9, kemudian kurung tutup dan enter. Maka hasilnya adalah 80.250.000. Selanjutnya kita akan coba mengcopy secara vertikal ya ke bawah agar lebih cepat seperti pertemuan sebelumnya. Oke, kita coba copy. Nah, ketika kita copy maka hasilnya seperti ini ya, error ya, ada value dan ada yang kosong seperti ini. Kenapa demikian? Dikarenakan kalau kita perhatikan di situ sel D5 nya berubah menjadi sel D6, sedangkan sel D5 itu adalah simpanan pokok. Nah, sel D6 kalau kita lihat di sini kosong, sehingga hasilnya pun menjadi 0 ya. Semakin kita lihat ke bawah lagi, maka barisnya akan berpindah lagi ke bawah menjadi sel D7. Nah, caranya adalah kita kunci dengan menggunakan fungsi absolut. Fungsi absolut diawali dengan tanda dolar. Karena kita akan mengunci barisnya, maka kita tempatkan tanda dolar tepat di depan baris kelima. Di D5 ya, baris kelima pada sel D5. Kita simpan tanda dolar di sini. Satu lagi pun kita simpan di sini. Maka dia akan mengunci secara otomatis sel D5 atau simpanan pokoknya. Lalu oke, kita coba copy ya. Nah, maka hasilnya masih error. Kenapa demikian? Karena ada satu lagi yang belum kita kunci, yaitu bunganya. Jadi ketika kita copy secara vertikal, bunganya pun ikut berubah. Yang tadinya sel C8, dia berubah menjadi sel C9. Oleh karena itu, perlu kita kunci juga di bagian baris sel C8. Kita tambahkan dolar di ini ya, sel C8. Nah, setelah kita ubah, kemudian kita coba copy lagi ke bawah ya, maka hasilnya kali ini berhasil karena kita sudah kunci di kolom D5 dan C8. Jadi di sini yang berubah hanyalah tahunnya ya, kalau kita perhatikan. Ini tetap untuk tahunnya berubah. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba mengcopy secara horizontal. Copy ke kanan seperti ini. Kalau kita copy seperti ini, maka hasilnya sama, dia akan 0. Mengapa demikian? Karena kita belum mengunci bagian kolomnya.
Tadi kita hanya mengunci bagian baris, karena kita akan coba untuk mengunci bagian kolomnya. Kolom yang akan kita kunci adalah kolom, karena di ketentuannya sama ya. Kita akan kunci di sini kolomnya, yaitu lihat, yang perhatikan di sini D, sel D5 berubah menjadi sel E5. Nah, kita kunci ya kolomnya, yaitu kolom D. Kita tambahkan tanda dolar di sini menggunakan fungsi absolute. Nah, ini juga sama. Oke, kemudian kita tambahkan di bagian kolom B ya, B9. Oke, sekarang kita coba copy secara horizontal ke kanan, dan hasilnya berhasil ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat yang berubah bunga dan tahun. Sampai sini kita sudah berhasil ya untuk menggunakan fungsi absolute. Kalian perhatikan, sebelumnya fungsi absolute bisa kita gunakan dengan menekan tombol F4, atau manualnya kita menggunakan tanda dolar sama saja. Untuk fungsi absolute pun ada yang namanya full absolute, tanda dolarnya full ya, dia akan mengunci kolom dan baris. Ada juga yang namanya semi absolute, dia hanya mengunci kolom saja, ataupun dia hanya mengunci barisnya saja, maka dinamakan dengan semi absolute. Oke, silakan kalian coba ya. Kita lanjut ke contoh soal latihan yang kedua. Di sini kita pun sama nanti akan menggunakan fungsi absolute dan fungsi if. Kita lihat di sini ada daftar nilai lab aplikasi komputer, aplikasi Microsoft Office XP, ada NRP, nama, ada nilai ya, nilai materi, dan ada bobot nilai. Kita akan coba isi pada nilai absolut terlebih dahulu. Untuk ketentuannya, untuk mengisi nilai absolut didapat dari bobot nilai masing-masing materi. Jadi bobot materi akan kita kalikan dengan nilai, kemudian kita tambah kembali bobot materi selanjutnya dan nilai selanjutnya ya, sampai dengan yang terakhir itu nilai PowerPoint. Oke, kita tambahkan di sini sel D4 dikali bobot nilainya 20%. Nah, setelah itu kemudian ditambah yang selanjutnya, yaitu nilai Word XP-nya dengan nilai 85 di sel 24 dikali lagi dengan bobot nilai 25% di sel E21, kemudian ditambah lagi di sel F24 dikali 45%, ditambah dikali lagi di sini di G24 ya, sel G24 dikali 10%, sel G21, kemudian enter. Maka hasil yang didapat nilai absolutnya adalah 78,00. Kita akan coba copy secara vertikal ya, seperti tadi, maka dia tidak akan berhasil atau error ya, seperti ini, karena kan kita belum mengunci pada bobot nilai. Nah, ini ya, kita belum mengunci pada bobot nilai, sehingga nilainya dia menjadi berantakan. Oke, kita coba kunci bobot nilai itu ada di sel D21. Jadi ketika kita akan mengcopy secara vertikal barisnya, berarti kita tambahkan tanda dolar di depan baris ke-21. Nah, seperti ini. Kita enter, coba kita copy lagi, maka dia akan otomatis berhasil ya. Nah, seperti ini. Kita sudah dapat nilainya.
Selanjutnya kita akan mencari status. Kalau kita lihat di ketentuan, status didapat jika nilai absolut lebih dari atau sama dengan 56, maka dia lulus. Nah, jika tidak atau di bawah 56, maka dia mengulang, atau di sini keterangannya HER ya. Nah, untuk melakukan proses ini, kita menggunakan fungsi yang namanya fungsi if. Sebelumnya kita ke contoh soal dulu. Di sini saya ada contoh soal menggunakan if. Contoh sederhananya seperti berikut ya. Sebelum kita mengerjakan ini, kalian perhatikan di sini. Saya sudah buatkan tabel dengan nilai dan keterangan. Nah, untuk pengertiannya, rumus if itu akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan untuk dievaluasi penuhi, maka nilainya true. Ataupun sebaliknya, apabila kondisi itu tidak terpenuhi, maka nilainya false ya. Sebagai contoh, di sini ada nilai, kalian perhatikan. Saya di sini akan menambahkan rumus if ya. Oke, sama dengan untuk if kurung buka. Nah, kalian perhatikan di situ ada keterangan, ada pop-up logical test. Nah, ini berarti kita sudah ada di posisi logical test kita apa? Yaitu apabila F8, sel F8 ini ya. Nah, kita tambahkan di sini misalkan F8 lebih dari atau sama dengan 60. Di situ ada titik koma ya. Titik koma, kemudian ada value if true-nya. Apabila benar dia 60, maka akan kita tulis di sini lulus ya dengan tanda petik, jangan lupa. Setelah itu titik koma lagi untuk kondisi selanjutnya. Nah, apabila di bawah 60 berarti dia misalkan di sini untuk value false-nya adalah mengulang misalkan ya. Tanda petik dulu, kemudian kalian ketik ke sini. Itu kondisi false-nya ya, mengulang. Tanda petik lagi, oke, lulus. Sekarang kita copy, tinggal kita tarik ke bawah. Dia akan membaca otomatis nilai yang apabila sama dengan 60 atau lebih dari 60 maka dia lulus, atau kurang dari 60 dia akan mengulang. Nah, ini rumusnya ya, saya perhatikan. Nah, untuk melakukan rumus seperti ini, fungsi seperti ini, kita bisa menggunakan fasilitas yang namanya insert function yang berada di kiri ini ya, kiri atas seperti ini. Kalian klik, kalian pilih yang if, oke. Nah, ini logical testnya kalian bisa tambahkan di sini. Tinggal kalian klik saja di sel, misalkan jika sel ini ya, sel F8 ini nomor 8 kali sama dengan T lebih dari atau sama dengan 60. Nah, lalu value if true-nya apa? Kalau dia benar 60, misalkan di sini kita ketik lulus. Misalkan di sini lulus. Kemudian mengulang. Oke, maka hasilnya sama ya. Itu cara untuk mempermudahnya seperti itu, cara otomatisnya. Nah, kalian drag saja ke bawah, maka dia akan membaca nilai tersebut. Nah, lanjut ke contoh soal. Di sini status didapatkan apabila nilai absolut lebih dari atau sama dengan 56, maka dia lulus. Kita gunakan insert function agar mempermudah. Nah, oke, logical testnya. Apabila nilai absolut yang ada di kolom yang di sel H24 lebih dari sama dengan 56, maka dia lulus.
Jika tidak, untuk value if false-nya adalah here. Oke, enter atau oke. Oke, tinggal kita tarik saja ke bawah, dia akan otomatis membaca ya. Nah, kalau dia 78, nah di atas 56 dia berarti lulus, di bawah 56 dia here registrasi atau here ya. Selanjutnya kita akan mencari nilai relatif. Nah, nilai relatif didapatkan jika nilai absolut lebih dari atau sama dengan 85, maka nilainya adalah A. Begitupun selanjutnya, jika lebih dari 70 maka B, dan selanjutnya. Oke, di sini kita menggunakan insert function untuk mempermudah. Kita tambahkan ketentuannya yaitu nilai absolut. Klik sini nilai absolut, klik kemudian lebih dari atau sama dengan 85, maka dia value if true-nya adalah A. Nah, untuk value if false-nya bagaimana? Karena dia kan masih banyak pilihan if-nya ya. Untuk if-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita untuk melakukan kondisi seperti ini, kalian tinggal tambahkan di sini if lagi. Ini ketik di sini if kurung tutup kurung buka, kemudian perhatikan di atas sana ada kurung tengah-tengah ini ya, berwarna hijau ini, kurung buka kurung tutup ini, nah, isi di situ, klik, otomatis dia akan mengisi kepada kondisi yang kedua. Ini kalian ketik saja seperti pertama ya, nilai absolut, kemudian apabila yang lebih dari atau sama dengan yang kedua sekarang ya 70, maka value if true-nya adalah B. Nah, untuk if-nya, untuk false-nya, karena ada lanjutannya, kita gunakan lagi if kurung buka dan kurung tutup. Jika kalian tempatkan foto kalian di tengah-tengah kurung tersebut, kemudian diisi lagi seperti sebelumnya ya, tinggal diganti saja untuk value if true-nya menjadi C ya, dan seterusnya. Kurang dari 40, maka dia value if true-nya ada E. Nah, untuk ini karena dia terakhir ya dan lebih dari 40 berarti dia saya kembalikan lagi ke A, ke awal lagi. Oke, tinggal kalian drag ke bawah saja seperti ini. Dia akan membaca otomatis nilai relatifnya. Nah, seperti ini. Oke, mudah bukan? Selanjutnya kita akan mencari predikat dengan ketentuan predikat didapat jika nilai relatif A maka sangat memuaskan, B maka memuaskan, C cukup memuaskan, D maka kurang memuaskan, E mengulang saja. Untuk melakukan predikat sama seperti proses mencari nilai relatif. Nah, silahkan kalian coba sendiri ya ini.
Tinggal kalian rubah saja logical testnya dan value dan cost-nya. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.